Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syahran Latif Firdaus dengan nomor NIM 202300800134 dari kelas MN23M. Di sini saya akan menjelaskan manajemen risiko keuangan, yaitu pengantar manajemen risiko, etika dan peraturan kepatuhan. Nah, apa sih manajemen risiko? Nah, secara sederhana, manajemen risiko adalah sebuah pendekatan sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola segala bentuk risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Nah, risiko ini bisa datang dari berbagai aspek. Yang pertama, mulai dari operasional, keuangan, hingga reputasi. Nah, terus apa sih tujuan utamanya? Nah, tujuan utamanya adalah bersifat proaktif, yaitu mengantisipasi potensi kerugian sebelum terjadi dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk meminimalkan dampaknya. Nah, kemudian apa itu regulator compliant? Nah, sementara itu regulator compliant atau kepatuhan regulasi adalah kewajiban setiap organisasi untuk beroperasi sesuai dengan semua peraturan hukum, standar, dan kebijakan yang berlaku. Nah, di industri dan yudikasi tempat mereka beroperasi. Nah, tujuannya adalah preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat berakibat pada denda, sanksi hukum, atau kerusakan reputasi. Nah, peraturan ini bisa berasal dari berbagai level, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pengawas sektor tertentu, hingga standar internasional. Nah, perkembangan bisnis yang cepat menuntut perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga keberlanjutan organisasi. Nah, manajemen risiko dan regulatory compliance menjadi strategi kunci untuk menghadapi tantangan risiko. Nah, keduanya adalah dua pilar yang tidak terpisahkan untuk membangun organisasi yang tangguh dan berkelanjutan. Nah, kemudian apa sih hubungan antara manajemen risiko dan juga regulation complement? Nah, hubungan keduanya seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Integrasi yang baik antara manajemen risiko dan juga regulator complement dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk organisasi dengan menghasilkan 4 elemen hal ini. Yang pertama, penyelarasan strategi, yaitu dengan memastikan strategi bisnis sejalan dengan pemahaman risiko dan kewajiban hukum. Kemudian juga ada efisiensi operasional, yaitu menghilangkan duplikasi proses dan biaya. Kemudian yang ketiga yaitu membangun kepercayaan. Nah, reputasi yang baik di mata stakeholder adalah aset yang tak berwujud dan sangat berharga. Dan yang terakhir yaitu inovasi berkelanjutan, yaitu dengan risiko dan kepatuhan yang terkendali, perusahaan bisa berinovasi dengan lebih percaya diri. Nah, untuk tantangan integrasi yaitu ada 6. Yang pertama, kompleksitas peraturan, kemudian ada pemahaman yang mendalam, kemudian juga ada koordinasi antar departemen, kemudian juga ada kepatuhan teknologi, kemudian juga ada pengukuran kinerja, dan yang terakhir pengaturan perubahan lingkungan. Nah, namun mengintegrasikan kedua fungsi ini bukanlah tanpa tantangan. Tantangan terbesar biasanya datang dari seperti kompleksitas regulasi. Nah, peraturan yang banyak dan terus berubah dapat berubah. Kemudian juga ada sumber daya manusia atau SDM, itu dengan membutuhkan ahli yang mendalam di kedua bidang. Kemudian juga ada silo departemen, yaitu MR dan RC sering dikelola dari departemen yang berbeda, yang kurangnya komunikasi. Jadi komunikasi is key, komunikasi adalah kunci. Kemudian ada teknologi. Nah, yaitu memerlukan sistem informasi yang terintegrasi dan yang canggih. Kemudian selanjutnya ada pengukuran. Nah, jadi sulit mengukur efektivitas integrasi secara kuantitatif.
Dan yang terakhir ada dinamika lingkungan. Nah, perusahaan harus terus adaptif terhadap perubahan. Kemudian dari meski ada besarnya tantangan, ada juga keuntungan yang didapat jauh lebih besar, yaitu ada 5. Yang pertama, dapat efisiensi operasional, kemudian penyelarasan strategis, kemudian juga ada manajemen biaya efektif, kemudian ada juga reputasi meningkat, dan yang terakhir daya saing lebih baik. Nah, integrasi yang sukses akan meningkatkan efisiensi, yaitu menghilangkan pekerjaan ganda. Kemudian dapat menyelaraskan strategi, itu memastikan semua bagian organisasi bergerak ke arah yang sama. Kemudian dapat mengoptimalkan biaya, seperti menghindari denda dan biaya duplikasi. Kemudian dapat meningkatkan reputasi. Nah, reputasi menjadi nilai jual dan juga pembeda di mata investor dan juga pelanggan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan daya saing. Nah, perusahaan yang taat dan well managed dapat lebih siap menghadapi persaingan. Kemudian contohnya kita ke studi kasus online shop. Nah, pada aplikasi integrasi pada sektor e-commerce dapat ada 4 dapat direncanakan atau hampir semua aspek operasinya, terutama dalam data pelanggan, pemrosesan pembayaran, keamanan transaksi, dan produk dan layanan. Nah, mari kita lihat contoh nyata dalam konteks yang sangat relevan, bisnis online shop atau e-commerce. Nah, integrasi MR dan RC dapat diterapkan hampir semua aspek. Yang pertama di pengelolaan data pelanggan yang sangat sensitif sekali, kemudian juga proses pembayaran yang rentan penipuan atau scam. Kemudian keamanan selama transaksi berlangsung, dan yang terakhir adalah kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Dan contoh penerapan dalam data pelanggan, yaitu di dalam manajemen risiko ada 2, enkripsi dan firewall. Di regulator compliance, yaitu patuh terhadap GDPR dan kebijakan privasi. Nah, maksudnya apa? Nah, dari sisi manajemen risiko, toko online harus mengidentifikasi risiko kebocoran data dan menerapkan mitigasi seperti enkripsi dan firewall. Kemudian dari sisi regulator compliance, mereka wajib mematuhi regulasi seperti GDPR di Eropa atau Undang-Undang PDP di Indonesia, yaitu dengan membuat kebijakan privasi yang transparan dan memberikan kontrol kepada pengguna atas datanya. Kemudian dalam penerapan pembayaran, manajemen risiko dapat mendeteksi fraud dan metode keamanan. Untuk regulator compliance, yaitu mematuhi PCSI DSS, transparansi kebijakan. Nah, jadi manajemen risiko itu berfokus pada mitigasi risiko penipuan dengan sistem fraud, deteksi fraud, dan metode pembayaran yang aman. Dan di satu sisi, dari sisi regulator compliance, memastikan mereka mematuhi standar keamanan seperti PCSI dan DSS dan memiliki kebijakan pengendalian dana yang jelas sesuai hukum setempat. Nah, kesimpulannya yaitu ada 3, yaitu integrasi mendorong keberlanjutan, kemudian membangun organisasi adaptif dan terpercaya, dan yang terakhir adalah dukungan untuk kesuksesan. Yaitu jadi kesimpulannya adalah integrasi manajemen risiko dan regulator compliance bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk mencapai bisnis yang berkelanjutan. Ini adalah investasi untuk membangun organisasi yang tidak hanya kuat dan adaptif dalam menghadapi ketidakpastian. Nah, tetapi juga dipercayai oleh semua pengamangku kepentingan. Nah, jadi pada akhirnya ini adalah jalan menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Nah, terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.